Pada tanggal 28 Maret 2025, gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang wilayah Mandalay, Myanmar, dan berdampak hingga ke Thailand. Bencana ini telah merenggut lebih dari 3.000 nyawa dan menyebabkan ribuan lainnya terluka. Di Bangkok, runtuhnya sebuah gedung berlantai 32 akibat gempa menambah jumlah korban jiwa. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Myanmar dan Thailand. Kehilangan yang dialami tidak hanya berupa nyawa, tetapi juga harta benda dan infrastruktur yang hancur akibat gempa. Lebih dari 8,8 juta orang terdampak di 47 township di Myanmar, dengan rumah sakit dan fasilitas vital lainnya mengalami kerusakan parah. Di tengah situasi yang sulit ini, kami mengapresiasi upaya para tim penyelamat dan relawan yang tanpa lelah berjuang menyelamatkan korban dan memberikan bantuan. Sekitar 2.000 pekerja penyelamat internasional telah dikerahkan untuk membantu di daerah terdampak, meskipun upaya mereka menghadapi tantangan besar dengan datangnya musim hujan. Kami juga menyadari bahwa bencana ini terjadi di tengah konflik sipil yang sedang berlangsung di Myanmar, yang semakin mempersulit proses penyaluran bantuan. Meskipun beberapa kelompok oposisi dan militer telah mengumumkan gencatan senjata sementara untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan, akses ke daerah terdampak tetap menjadi tantangan. Dalam momen penduduka ini, mari kita satukan hati dan doa untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Kami juga mengajak komunitas internasional untuk terus memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan, agar proses pemulihan dapat berjalan dengan lancar dan para korban dapat segera bangkit kembali. Gempa bumi yang mengguncang Myanmar menjadi pengingat akan betapa aktifnya pergerakan lempeng bumi di kawasan Asia Tenggara. Myanmar, seperti Indonesia, berada di wilayah yang rentan terhadap aktivitas seismik akibat pergerakan lempeng tektonik. Salah satu faktor utama yang menyebabkan seringnya terjadi gempa di kawasan ini adalah keberadaan cincin api Pasifik, Ring of Fire, sebuah jalur sepanjang lebih dari 40.000 km yang menjadi titik pertemuan banyak lempeng bumi, termasuk di dalamnya lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Meskipun Myanmar tidak berada tepat di jalur cincin api Pasifik seperti Indonesia, negara ini tetap mengalami dampak dari pergerakan lempeng tektonik. Gempa di Myanmar umumnya terjadi akibat pergeseran antara lempeng India dan lempeng Eurasia, yang juga memengaruhi wilayah sekitarnya, termasuk Indonesia. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa gempa tidak hanya terjadi di satu lokasi, tetapi bisa saling berkaitan dalam sistem tektonik global. Bagi Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan aktivitas seismik tertinggi di dunia karena terletak di jalur cincin api Pasifik, gempa di Myanmar menjadi peringatan untuk selalu siap dan waspada. Dengan lebih dari 400 gunung berapi aktif dan pertemuan 3 lempeng besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur tahan gempa menjadi sangat penting dalam menghadapi ancaman serupa di masa depan. Kejadian ini bukan sekadar bencana alam, tetapi juga pelajaran bagi Indonesia untuk terus meningkatkan mitigasi bencana. Kita tidak bisa mencegah gempa, tetapi kita bisa mengurangi dampaknya dengan persiapan yang lebih baik. Gempa bumi yang terjadi di Myanmar kembali menjadi peringatan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, tentang pentingnya membangun struktur tahan gempa. Di kawasan yang rawan gempa, ketahanan bangunan adalah faktor utama dalam menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerusakan. Namun, dalam banyak kasus, dampak bencana semakin parah bukan hanya karena kekuatan gempa itu sendiri, tetapi juga akibat lemahnya regulasi dan praktik kontraktor yang tidak bertanggung jawab. Struktur tahan gempa dirancang dengan prinsip utama, fleksibilitas dan kekuatan. Penggunaan material berkualitas, teknik rekayasa yang tepat, serta fondasi yang kuat sangat menentukan ketahanan sebuah bangunan saat terjadi gempa. Beberapa teknologi seperti isolasi seismik, peredam getaran, dan desain bangunan dengan struktur rangka baja atau beton bertulang dapat mengurangi risiko runtuhnya gedung saat terjadi guncangan.
Namun, dalam praktiknya, tidak semua bangunan mengikuti standar tersebut. Di banyak negara, termasuk Indonesia dan Myanmar, ada kasus di mana kontraktor mengabaikan regulasi demi keuntungan pribadi. Penggunaan material berkualitas rendah, pengurangan spesifikasi struktur, atau bahkan manipulasi anggaran proyek seringkali terjadi. Hal ini menyebabkan banyak bangunan yang seharusnya mampu bertahan, justru runtuh dengan mudah saat gempa melanda. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap proyek konstruksi mengikuti standar ketahanan gempa. Regulasi yang ketat harus diterapkan, termasuk sertifikasi bangunan, audit berkala, serta sanksi tegas bagi kontraktor yang terbukti melanggar. Selain itu, transparansi dalam pengawasan proyek harus ditingkatkan agar tidak ada celah bagi praktik korupsi yang bisa mengorbankan keselamatan masyarakat. Gempa Myanmar menjadi pelajaran bahwa bencana alam tidak bisa dicegah, tetapi dampaknya bisa diminimalkan jika pembangunan dilakukan dengan benar. Indonesia, sebagai negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, harus lebih serius dalam memastikan bahwa setiap bangunan, baik gedung perkantoran, rumah tinggal, maupun fasilitas umum, dibangun dengan standar tahan gempa yang benar. Karena di saat bencana datang, yang membedakan antara hidup dan mati bukan hanya besarnya gempa, tetapi juga seberapa kuat bangunan yang berdiri di atasnya. Gempa bumi yang terjadi di Myanmar menjadi pengingat bagi Indonesia, sebuah negara yang juga berada di wilayah cincin api Pasifik. Kejadian ini memberikan banyak hikmah yang dapat kita ambil, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam. Bencana ini mengajarkan kita bahwa kewaspadaan adalah kunci. Indonesia perlu terus memperkuat sistem mitigasi bencana, memastikan infrastruktur tahan gempa, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah penyelamatan diri saat bencana terjadi. Selain itu, gempa di Myanmar juga menjadi momentum untuk mempererat solidaritas kemanusiaan. Sebagai bangsa yang sering mengalami bencana, Indonesia memahami betul betapa pentingnya bantuan dan dukungan di saat-saat sulit. Dengan memberikan bantuan dan belajar dari pengalaman Myanmar, kita dapat semakin memperkuat manajemen bencana di tanah air. Lebih dari itu, kejadian ini mengingatkan kita bahwa alam selalu memberikan peringatan. Sudah saatnya kita lebih peduli terhadap lingkungan, lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk, dan lebih bersatu dalam menghadapi tantangan bersama. Karena dari setiap bencana, selalu ada hikmah yang bisa kita petik untuk menjadi bangsa yang lebih kuat dan tangguh. Ui, naan mากเลย